Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari pada akhir minggu Ramadan, kita bersama-sama menyaksikan sebuah fenomena tentang pindahnya kegiatan umat dari masjid ke pasar, dari masjid ke terminal, dari masjid ke stasiun, dan dari masjid ke bandara. Apa boleh buat, itulah wajah kita bahwa lebaran artinya mudik, bahwa lebaran artinya baju baru dan makanan. Lebaran berbeda dengan Idul Fitri. Lebaran adalah tradisi yang setiap kita boleh ikutan, siapa saja boleh ikut lebaran. Tapi tidak tiap orang bisa merasakan Idul Fitri. Mau puasa atau tidak puasa boleh lebaran, tidak dilarang sama petugas keamanan. Mau ibadah Ramadan atau tidak melaksanakan ibadah Ramadan boleh ikut lebaran. Tapi tidak berarti merayakan Idul Fitri, karena selalu ada ongkosnya dari apa yang kita lakukan. Saya mau cerita, mau dengar enggak? Ada dokter gigi, itu dokter baru. Suatu sore praktek, pasiennya 4 orang nunggu duduk jajaran. Dipanggil pasien pertama, diperiksa perlubang giginya, dicabut tanpa dibius. Ini namanya dokter baru. Pasien ini teriak, aduh sakit dok, tidak kuat, sakit. Teriakannya keras sekali. Pasien yang 3 orang nunggu gemetar. Lari semua. Selesai dicabut, diobati. Selesai ditanya, sudah selesai dok? Sudah mas. Berapa harganya? 200.000. Biasanya 50.000, kok 200.000? Biasanya emang 500.000. Tapi siapa suruh kau teriak? Yang 3 lari. Jadi cerita pendek ini ingin berpesan kepada kita, selalu ada ongkos yang harus kita bayar dari apa saja yang kita lakukan. Mau ibadah atau tidak, mau jadi orang baik ataupun jadi bajingan, paling tinggi, mau berbuat salah atau berbuat soleh, selalu ada ongkosnya. Kita bicara kembali kepada fitrah, yaitu Idul Fitri. Bagaimana caranya? Pertama, saya ingin mengutip bagian pendek ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Jadi ada 4 hal dari cuplikan ayat pendek ini. Yang pertama, walitukmilul iddata, yaitu hendaknya engkau sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Berpuasa sebulan penuh. Sebulan penuh itu bisa 29, bisa 30 hari. Kalau beda pendapat bagaimana? Ada yang lebaran tanggal 24 dan ada lebaran tanggal 25. Hadirin, bagi yang punya kemampuan berijtihad silahkan melakukan ru'yatul hilal. Bagi yang tidak lebih aman ikut pesan Nabi. Apa pesan Nabi? Fa idza talaftum fa alaikum bisawadil a'zami ma'al haqqi wa ahlihi. Yang artinya, kalau kamu berbeda pendapat, ikut golongan terbanyak yang benar dan ahlinya. Jadi, walaupun banyak tidak benar dan bukan ahlinya, tidak usah ikut. Banyak, benar, dan ahlinya. Contoh, 100 insinyur berbeda pendapat dengan 10 kiai tentang doa kunut. Yang diikuti pasti 10 kiai, bukan 100 insinyur, betul? Atau sebaliknya, 10 insinyur berbeda dengan 100 kiai tentang konstruksi jembatan. Yang diikuti tentu 10 insinyur benar dan ahlinya. Maka yang paling aman, kita punya Departemen Agama, dan Departemen Agama punya ahli, yaitu dari MUI, dari Nahdlatul Ulama, dan dari Syarikat Islam, sehingga dikumpulkan untuk melakukan ru'yatul hilal. Yang paling aman, dengarkan saja pengumuman Departemen Agama, tapi tetap menghormati 1 Syawal yang jatuh tanggal 24. Beda boleh, marah jangan.
Jelas? Saudara boleh suka tempe, tapi jangan menghina orang yang tidak suka tempe. Saudara boleh senang tahu, tapi jangan menghina orang yang sudah tahu. Nah, jadi makna dari walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, yaitu sempurnakan sebulan penuh puasamu dan sempurnakan semangat puasamu. Jangan sampai kita habis puasa ini kita tidak berpuasa lagi. Yang mana dalam bulan puasa kita selalu berpuasa, baik tangan maupun mulut maupun anggota badan kita. Yang pertama, mulut kita menjaga berpuasa dari mengupat orang lain. Begitu juga habis bulan Ramadan ini kita berpuasa dari mengunjing ataupun mengupat orang lain. Dan juga kita berpuasa yaitu jalan kepada tempat yang tidak baik, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berpuasa dari mata melihat yang tidak baik dan tidak benar. Dan juga dengan habis bulan puasa ini, maka kita tentu akan menjadi umat yang bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberi kita sedikit cerahan tentang Idul Fitri. Idul Fitri itu bukan untuk kita bersenang-senang, bahwa amalan yang kita kerjakan dalam bulan suci Ramadan maka tentu akan membawa kita kepada lebih baik lagi di bulan Syawal. Maka dengan datangnya bulan Syawal, mari kita sama-sama saling bermaaf dan maafan. Apabila ada kesalahan, kita maafkan. Karena manusia dengan manusia itu menyangkutlah dengan manusia. Tapi kalau salah dengan Allah, Allah akan cepat memaafkan. Tapi berbeda kalau kita salah dengan manusia, manusia akan sulit memaafkan kesalahan kita. Baik itu satu kali ataupun dua kali, bahkan berbanyak-banyak kali. Nah, maka dari itu, dengan datangnya bulan Syawal, marilah saling kita maaf dan maafkan. Tidak ada